jangan orang yang meminta DNA, tes DNA Saadah Balwi, Habib-Habib iki orangan, mereka ini keturunannya Abu Jahal yang minta tes DNA itu. Gimana almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan. Almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan, karena tahu apa yang terjadi, orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin. Begitu juga Habib Utsman zaman Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Masih viral saja masalah habaib, dan ini kemudian semakin mengemuka ketika salah seorang tokoh nasional, yakni Haji Nusron Wahid, yang juga merupakan pengurus besar Nahdlatul Ulama, itu berbicara terkait dengan isu habaib yang hari ini lagi sedang viral, ya. Dimana pernyataan Nusron Wahid ini ya betul-betul cukup menohok, ya, karena dia melontarkan pernyataan bahwa siapa-siapa yang mempertanyakan nasab para habaib, ya jangan-jangan ini katanya dia ini adalah keturunan Abu Jahal, ya. Ini yang kemudian membuat tentu kita semua terkaget, ya, tercengang dengan statement seperti itu. Kok bisanya seorang, ya, jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama Haji Nusron Wahid membuat pernyataan seperti itu, padahal yang orang lagi mempersoalkan ini karena dasar keilmuan dan punya dasar-dasar catatan, ya. Ini yang mereka tidak pahami, termasuk Kiai Haji Nusron Wahid. Lalu seperti apa ketika ada seorang habaib, ya, yang katanya cucu dari Mufti Batavia, yang kemudian mempertanyakan, melontarkan bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari juga itu melarang pemberontakan. Nah, ini coba kita lihat kalau ada statement-statement seperti ini. Lalu bagaimana Haji Nusron Wahid menjawab persoalan ini sebagai orang NU, sebagai pengurus besar, ketika Hadratus Syekh, ya, diberitakan seperti itu oleh seorang Habib, ya, yang mengaku sebagai keturunan dari Habib Utsman, ya. Hanya karena kemarin-kemarin Habib Utsman itu memang diberitakan bahwa dia dulu adalah Mufti Batavia, dia bekerja untuk Belanda. Ya, itu faktanya begitu, sejarahnya begitu. Lalu seolah-olah dia melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa Hadratus Syekh juga itu pernah melarang pemberontakan sebagai sebuah langkah, katanya. Nah, ini Nusron Wahid ini harus menjawab ini, gimana menjawabnya itu. Jika kemudian, ya, ada statement dari seorang Habib, ya, kita simak dulu bagaimana dia punya statement Habib ini. Rame sekarang ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek hampir dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Beliau punya langkah. Bukannya Kiai Haji Hashim Asy'ari mendekatkan dirinya pada Belanda, enggak. Cuman langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Kiai Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Gimana almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan. Almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan, karena tahu apa yang terjadi, orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin. Begitu juga Habib Utsman zaman Belanda. Ya, ini Haji Nusron Wahid mesti lihat ini video ini, dan dia harus jawab ini, ya. Ketika ada oknum, ya, seorang Habib yang kemudian membuat statement-statement yang ini kan sedikit, ya, apalah,
kurang adab terhadap Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Nah, ini sebagai orang NU tentu kita tidak bisa terima. Masa Hadratus Syekh dipersepsikan seperti itu. Ya. Habib Utsman beda loh, dia memang bekerja untuk Belanda karena dia diangkat sebagai mufti. Ya. Hadratus Syekh beda, ya. Dia adalah seorang pahlawan nasional. Dan dalam sejarahnya memang gigih melawan penjajah sejak zaman Belanda, Jepang. Ya, karena jasanya itulah dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Bahkan loh Gus Fuad Pleret ini sampai menangis, ya. Sampai menangis karena adanya perlakuan seorang Habib terhadap Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Itu. Apa yang disampaikan oleh Gus Fuad, ya, kita coba simak dulu sama-sama. Bangsat. Ini sudah nggak bisa ditelorin lagi ini. Membolak-balikkan fakta yang tidak boleh lagi kita biarkan. Jelas Habib Utsman Mufti Betawi itu didatangkan Belanda untuk menjadi anteknya, untuk menjadi alatnya pemerintah Hindia Belanda untuk menandingi perlawanan ulama-ulama pribumi dan masyarakat pribumi. Hadratus Syekh jelas bukti sejarahnya. Beliaulah yang mencetuskan resolusi jihad. Sampai sekarang ada hari santri, sampai ada peristiwa 10 November. Pemerintah Indonesia mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional. Bahkan putra beliau, Kiai Wahid Hasyim, juga adalah pahlawan nasional. Ya, jadi sangat beda jauh ya bagaimana caranya merespon fenomena ini ya. Jelas bahwa Gus Fuad ya memiliki sebuah sikap tegasnya terkait dengan masalah habaib ya, dan bagaimana upaya-upaya untuk kemudian memberikan informasi yang mengedukasi publik Indonesia terkait dengan keberadaan habaib Indonesia melalui ya statement-statement yang itu berangkat dari sebuah penelusuran terhadap kajian-kajian ilmiah, demikian pula fakta-fakta ya berupa catatan-catatan nasab yang beliau miliki. Sementara Haji Nusron Wahid ini sifatnya hanya reaktif saja menyikapi persoalan yang hari ini sedang viral ya, dengan maksud mungkin hendak meredam, padahal persoalan ini adalah persoalan ilmiah loh. Ini adalah seorang keilmuan ya, temuan dari Kiai Imaduddin Utsman. Yang sebenarnya Kiai Imad ini berharap ini ada dialog, ada diskusi ya, jangan sesama orang NU baku saling nampak tidak kompak ya. Kalaupun Haji Nusron Wahid tidak bisa membackup ataupun mendukung Kiai Imad, ya paling tidak biarkanlah dia melakukan improvisasinya, jangan dibuat statement-statement yang itu ya menyerang eksistensi orang yang sedang melakukan kajian keilmuan. Nah, di sini kan persoalannya. Nah, kita hanya berharap bahwa ini secepatnya ada bisa diskusi, ada dialog ya, supaya ini bisa clear, karena jelas bahwa ini telah membuat pro kontra di jagat media sosial, dan ini tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus seperti ini. Dan tentu hal yang paling efektif adalah dengan dialog secara bersama-sama. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.